Kita masuk ke episode 6. Baru aja mulai, Kak Mira dibingungkan dengan Mira yang sudah hilang dari tidurnya. Ternyata ia mengambil barang-barang seperti sepatu di loker sekolahnya. Dikirain kemana gitu. Ada satu hal yang janggal di sini, yaitu Kak Mira tuh megang-megang kepala mulu nih. Lanjut, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan ke rumah. Kondisi sangat mengenaskan mereka temui di sepanjang jalan. Seperti jembatan penyeberangan yang mau runtuh, bangunan baru runtuh, pokoknya banyak lah. Di situ mereka udah dekat sama tempat kerjanya Kak Mira. Di jalan nggak sengaja nih mereka mendengar siaran radio mengenai Sangen Jaya, tempat tinggal Kak Mira dan juga anaknya yang mengalami kebakaran hebat pasca gempa terjadi. Anaknya Kak Mira, Hina, hidup dengan neneknya seseorang ya. Jadi berdua doang anaknya Kak Mira dengan neneknya. Setelah mendengar kabar itu, Kak Mira panik bukan main dan lantas menelpon orang rumah, tapi nggak ada jawaban. Ia pun bergegas menuju kantornya yang ternyata kosong dan berantakan. Pengen menelpon juga tapi nggak diangkat lagi. Gempa susulan pun datang yang memperparah keadaan. Teman kecil ya di sini. Setelah menahan sekian lama khawatirnya, Kak Mira pun pingsan di sini. Sebenarnya tuh apa sih yang terjadi? Setelah pingsannya itu, Mirai dan Yuki pun panik. Ada seseorang yang datang dan membawa tongkat bisbol di luar. Yuki dan Mirai pun bersembunyi biar nggak ketahuan. Kemudian masuk nih orang yang tadi, yang merupakan seorang gadis yang bekerja di sana. Ketika ia menemukan seseorang yang terkapar di kantornya, ia sebenarnya pengen mukul orang itu. Lalu diberhentikan oleh kemunculan Mirai. Perempuan itu tadi mengenal Kak Mira ternyata. Ia pun kaget melihat kondisi partner kerjanya yang terlihat seperti itu. Kemudian kita di sini diberisin di mana Kak Mira bermimpi mengenai putrinya Hina yang terjebak di antara kebakaran dan dipeluk neneknya itu. Kak Mira terbangun di sini. Ia menyadari teman kerjanya tadi yang bernama Aya-chan. Gue juga panggil Aya-chan aja ya di sini ya. Kak Mira langsung khawatir mengenai Yuki dan Mirai. Malah khawatirnya ke Yuki dan Mirai, bukan ke anaknya yang pergi tanpa bilang kemana ke Aya-chan. Ia berniat mencari tapi ia masih lemah banget di sini. Di sini Kak Mira menjelaskan bahwa ia mengidap anemia, kekurangan darah. Setelah makan beberapa suap dan meminum obat yang diperlukan, Kak Mira berbincang-bincang sedikit sama Aya-chan dan berusaha tetap tenang sembari membuka lemari kerjanya yang berisi radio dan foto-foto keluarganya. Tak lama gempa kecil terjadi lagi. Kak Mira nggak apa-apa sih di sini. Bahkan ia langsung pengen cabut buat nyari Mirai dan Yuki. Ngambil dulu tuh satu foto keluarganya. Di tengah pencariannya, ia berhenti sejenak dan malah kepikiran mengenai masa lalunya yang dimana menjadi hari ia dekat dengan suaminya dahulu. Kak Mira ini dulu keren juga ya. Anak motor ngabers-ngabers Jepang. Lanjut ke pencarian, ia mencari dan ternyata cukup mudah untuk ditemukan. Mirai dan Yuki sedang membawa motor yang dimaksudkan agar Kak Mira bisa pulang lebih cepat. Kak Mira sebenarnya pengen banget malah, tapi loyalitas dan keteguhan janjinya Kak Mira membuatnya nggak bisa ninggalin mereka berdua. Yuki dan Mirai merasa senang atas keputusan tersebut. Mereka bertiga kemudian berpamitan ke Aya-chan dan lanjutin perjalanan lagi. Episode 6 berakhir dan kita bakal lanjut ke part selanjutnya. Jangan lupa buat subscribe.